Perkenalkan, nama saya Marcella, saya sendiri dari komunitas John Paul II Foundation. Jadi Santo Yohanes Paulus II itu adalah dulu waktu beliau menjadi paus, sesosok yang mewartakan ajaran Theology of the Body ini gitu. Oke, mungkin sebelum kita berkenalan lebih jauh dan memulai acara pagi hari ini, kita bisa menyatukan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Saya akan pimpin doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa, untuk kesempatan yang baik ini. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami bersyukur untuk the gift of the theology of the body ya Bapa, yang Kau berikan kepada kami lewat Santo Yohanes Paulus II. Kami bersyukur untuk para orang tua, untuk anak-anak yang Kau panggil satu persatu untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Kami percaya tidak ada yang kebetulan ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja di atas kami semua, khususnya lewat berbagai materi yang akan disampaikan dari pagi hari ini hingga sore hari nanti. Sertailah kami semua, panitia, para pemateri, dan juga para peserta yang hadir di sini, biar hati kami boleh terbuka, telinga kami boleh mendengar, biar kabar sukacita-Mu boleh membawa kepulihan dan juga kegembiraan bagi kami semua. Kami mau serahkan seluruh kegiatan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Yohanes Paulus II, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, jadi sedikit perkenalan dulu mungkin. Komunitas Domus Cordis itu apa sih? Jadi acara TOB 14 ini dipersembahkan oleh komunitas Domus Cordis, atau kita sering singkat DC. Nah, DC ini adalah komunitas kategorial, salah satu komunitas kategorial di bawah Keuskupan Agung Jakarta yang mempunyai misi untuk menginspirasi anak-anak muda dan juga pembinaan bagi orang-orang muda Katolik untuk memiliki hidup yang diubahkan di dalam Kristus. Nah, salah satunya program TOB 14 ini dipersembahkan oleh para panitia yang sudah hadir di sini. Ada, mungkin aku perkenalan sedikit, ada Lia yang sedang berdiri di belakang sana, ada Yuven yang duduk di belakang, ada Amel juga di sini, ada Feve yang di multimedia, Louis dan Abigail di belakang sana. Oke. Selanjutnya mungkin saya akan bacakan sedikit rundown hari ini. Jadi kita dari pagi ini jam 9.30 sampai sore nanti kira-kira jam 3.30 akan ada 4 sesi yang dibawakan oleh teman-teman dari Domus Cordis. Pertama, pagi ini kita akan mendengarkan dari Amelia tentang motivating and communicating across generations. Nah, jadi Amel ini adalah konselor di salah satu sekolah internasional di Kelapa Gading dan juga merupakan anggota aktif Domus Cordis. Kemudian yang kedua, Why TOB for Teens? Bagaimana teologi tubuh itu relevan untuk anak-anak remaja saat ini? Itu akan dibawakan oleh Violison. Violison adalah head dari DC Jakarta dan juga pewarta untuk orang-orang muda, untuk remaja dan anak-anak muda. Kemudian sesi yang ketiga ini sangat penting. Jadi setelah makan siang nanti kita akan ada sesi ketiga. Di situ kita akan belajar teologi tubuh itu apa sih gitu, secara singkat. Gist-nya aja, TOB itu apa sih? Kita akan belajar tentang the unconditional love of God for human lewat teologi tubuh ini. Itu akan dibawakan oleh Rico Arifano, pelayan umum di Domus Cordis dan juga pengajar teologi tubuh. One of the best yang kita punya di Indonesia. Kemudian sesi yang terakhir itu tentang parent role untuk mensupport teens
TOB 14 course selama kira-kira 3 bulan ke depan ya. Jadi itu akan dibawakan oleh Yuven. Yuven adalah project owner dari TOB 14 ini yang sudah melakukan pewartaan TOB kira-kira 12 tahun. Sudah cukup lama juga. Oke, mungkin itu aja perkenalan singkat pagi ini, dan di setiap sesi nanti ada sesi tanya jawabnya juga. Karena kita cukup intimate di sini, nggak terlalu banyak orangnya juga, nanti feel free untuk langsung angkat tangan aja untuk nanya ke pematerinya kalau ada pertanyaan. Oke, kalau gitu langsung aja kita serahkan kepada Kakak Amel untuk membawakan sesi yang pertama. Thank you Marcella. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Ngantuk? Semangat ya. Terima kasih sekali lagi karena sudah berkumpul bersama kita. Saya sendiri mengenal Theology of the Body itu 2022. Jadi untuk Theology of the Body saya sendiri baru di sini. Tapi dalam segi parenting, di mana pagi hari ini kita akan mulai dulu dengan menyelami perjalanan parenting kita. Ya, nah kalau dari segi parenting memang saat ini saya praktisi juga karena anak saya umur 13, SMP kelas 7, dan juga saya seorang counselor di sekolah. Jadi memang saya banyak menangani mulai dari SD sampai dengan teenagers. Seperti itu, jadi background saya dari psikologi, maka pagi hari ini kita akan mengajak Bapak Ibu untuk mendalami dulu lika-liku perjalanan parenting kita. Kenapa kita mulai dengan parenting? Kira-kira kenapa Ibu? As the audience ya, as a friend. Bagaimana Pak? Karena semuanya berasal dari rumah. Karena semuanya berasal dari rumah. Tepuk tangan dong buat jawaban pasangan Ibu dan Bapak, Pak Lukas dan Ibu Frida. Oke, jadi saya setuju banget ya, segala sesuatu berasal dari rumah ya kan? Karena ketika mereka masih bayi, kita bawa pulang, benar gak? Nggak langsung dikasih ke sekolah kan? Gitu, nggak langsung juga dikasih ke guru BK gitu kan? Pasti dari rumah, dari kecil. Akhirnya mereka bersekolah gitu. Di sekolah selain guru-guru juga mereka berjumpa dengan teman-teman, mulai bersosialisasi. Nah ketika sekarang anak-anak menggunakan internet, maka sosialisasi mereka menjadi semakin luas dengan adanya WhatsApp mungkin. Ada di sini yang anaknya punya WhatsApp? Semuanya ya, anak-anak berarti di sini udah pakai WhatsApp, ada WhatsApp group. Ada yang tahu di sini untuk WhatsApp channel? Bapak tahu WhatsApp channel? Apa itu WhatsApp channel? Atau mungkin Bapak punya WhatsApp channel? Ibu, mungkin ada yang tahu WhatsApp channel? Nah, Bapak yang di sini ngangguk nih. Bapak tahu WhatsApp channel itu apa, Pak? Iya, dia ada kayak subtopik tertentu lah. Jadi kayak komunitas gitulah. Ada beberapa di sini WhatsApp channel kayak gini kan. Ya. Jadi ternyata WhatsApp kita sekarang udah lebih canggih ya. Dan mungkin anak-anak kita, Bapak Ibu yang pakai, saya sendiri nggak pakai, tapi anak saya punya WhatsApp channel. Dan dia followernya 90-an, dan dia bilang, kalau followerku sampai 100, aku kasih 100.000, katanya gitu ke followernya. Nah jadi WhatsApp channel itu kalau kita swipe ke sebelah kiri atau kanan tuh di WhatsApp, kita akan lihat ada channel-channel di mana bisa kita follow. Dan mereka kita bisa bikin WhatsApp channel sendiri, kita bisa punya follower. Jadi itu kayak sosial media kecil, kalau saya sih ngeliatnya kayak gitu. Nah saya sendiri Gen Y, millennials gitu, millennials bukan sih aku, atau Gen X jangan-jangan gitu. Tapi anak kita di sini itu adalah Gen apa? Gen Alpha ya, Gen Alpha mungkin kalau yang 2010, 11, 12 tuh Gen Alpha yang tua, maksudnya kakak-kakaknya gitu, Gen Z peralihan ke Gen Alpha gitu. Nah udah 2013, 14, 15 tuh Gen Alpha. Terus nanti kita akan lihat di sini. Jadi pagi hari ini kita akan bicara dulu tentang parenting. Kita akan mengolah perjalanan parenting kita. Boleh? Boleh ya, saya izin dulu di sini nih. Karena ini pasti kita akan banyak refleksi ke dalam, bener nggak? Karena kan kita semua parent di sini. Jadi kita hadir di sini juga sebagai orang tua. Jadi hari ini sebagai orang tua, kita melihat bagaimana saya bisa mendampingi anak saya
dalam belajar teologi tubuh, ya. Nah, dalam 3 bulan ke depan anak kita akan belajar tentang teologi tubuh, theology of the body. Tapi hari ini kita ingin mengajak orang tua untuk menjadi orang tua yang efektif dalam mendampingi anak dalam kursus 3 bulan ini. Seperti itu Bapak Ibu, karena semua dimulai dari rumah, ya. Oke, hari ini pagi saya akan membawakan tentang motivating, communicating across generation. Ingat gak sih waktu kita kecil, waktu kita remaja deh, ingat gak sih? Atau mungkin ingatnya pas kuliah gitu. Tapi mungkin masih ingat ya waktu SMP, SMA, SMP, balik-balik makin balik ke belakang gitu kan. Dulu kita juga menjadi anak dan kita juga di parent gitu. Kita juga dibimbing oleh orang tua kita. Nah, orang tua kita generasi apa Bapak Ibu? Baby boomers, ya. Terjadi nggak sih generation gap? Terjadi nggak communication gap? Kecewa gitu sama mama, sama papa gitu kan. Pernah punya konflik gitu sama orang tua zaman dulu ketika kita masih remaja. Seperti itu. Jadi across generation itu adalah sesuatu tema yang akan ada terus. Benar gak? Karena setiap generasi punya karakteristik yang berbeda dan cara berkomunikasi juga yang berbeda pastinya karena karakteristiknya berbeda. Nah, kita akan mulai dengan bermain Never Have I Ever. Ada yang tahu Never Have I Ever? Ini ramai di sosial media. Sosial media anak-anak mungkin ya, di TikTok ya. Di film juga ada ya, film yang judulnya Never Have I Ever di Netflix. Apa itu Never Have I Ever? Ada yang tahu game apa ini? Kalau dulu mungkin kalau kita main spin the bottle itu waktu kuliah, itu kan mainnya truth or dare, tantangan gitu, truth ya, minum kayak gitu. Tapi kalau Never Have I Ever tuh apa sih? Itu sebenarnya di sosial anak-anak, mereka bermain, terutama yang remaja, yang kuliah ya, bermain, kamu udah pernah belum? Cia, apa tuh, kamu udah pernah belum? Kira-kira apa tuh? Kalau yang cowok-cowok ya kan, yang umur 15, 17, yang hormonnya lagi sedang-sedang, kamu udah pernah belum? Ayo, udah pernah belum apa nih? Kok ada yang ketawa nih? Ellen, boleh nggak? Bisikin dong, kira-kira apa sih pertanyaan anak-anak sekarang yang mereka bisik-bisik sama temennya? Apalagi hari ini teologi tubuh, topik kita pasti berkaitan juga dengan tubuh dan seksualitas. Mungkin mau nebak? Never have I ever. Nah, ini ada satu bapak yang very brave ya. Boleh Pak? Nonton porno. Ya, watching porn, ya kan? Ada lagi mungkin? Pikirannya sama. Wah, berarti itu pertama pikiran yang muncul ya di masyarakat. Saya bilang ini society. Jadi toh pornografi itu dari generasi ke generasi tetap ada, begitu kan? Ya. Itu yang ingin kita ubah sebetulnya dengan TOB 14 seperti itu. So Never Have I Ever tuh permainan di antara mereka di mana kalau ditanya, kita akan main sekarang ya, kita akan coba jadi anak-anak lagi, jadi remaja lagi. Ini kan ada 4 pertanyaan. Nah jadi kamu pernah enggak? Nah kalau kamu pernah, angkat tangan, kayak gitu loh. Dan biasanya kalau mereka suka hitung, oke. Kalau udah pernah 1, nilai 1, udah pernah nonton porn, dapat nilai 1 skor. Udah pernah apa lagi? Kissing, dapat skor lagi. Wah nanti siapa yang skornya paling banyak? Berarti dia keren. Siapa yang dapat skor nomor 5 duluan? Wah jago nih, maskulin gitu kan. Kalau bahasa kita kan maskulin. Kalau anak sekarang bahasanya apa? Riz, Sigma ya kan, keren gitu ya. Jadi Never Have I Ever tuh permainan menantang, kamu udah pernah ngapain aja gitu, yang tabu-tabu terutama gitu kan. Nah so di sini kenapa yang mau saya ajak kita dengan topik communicating across generation. Ketika saya remaja, kita melihat diri masing-masing ya di sini baik yang berpasangan, kan dulu pasti bapak ibunya beda ya kan. Jadi saya sebagai remaja dengan orang tua saya yang baby boomers gitu. Pernah tidak orang tua mengatakan hal ini ke saya? Nah, jadi saya ganti sekarang. Kita jangan topik-topik yang tabu dulu lah, masih pagi. Ya, jadi pernah nggak misalnya mama saya dulu waktu saya remaja, pernah nggak nanya, "Are you okay? Kamu nggak apa-apa?" Atau pas kecil, jangan-jangan pas saya nabrak sesuatu atau mecahin sesuatu, bukannya kamu nggak apa-apa,
kamu kenapa gitu, kamu are you okay? Malah, matanya di mana? Jalan tuh pelan-pelan, jadi anak perempuan kok nggak lembut jalannya, kok gerasa-gerusu kan? Jangan-jangan seperti itu. Jadi di sini refleksi kita sambil bermain game adalah ketika saya dulu remaja, ketika saya sebagai anak, masa kecil, orang tua pernah nggak bilang sama saya, maafin mama ya, maafin papa ya, oh son I apologize, ya kan? Atau dek, papa minta maaf, seperti itu. Tapi ketika saya kecil, jadi bukan saya ke anak ya, orang tua ke saya, oke? Nah, kemudian kita jadi akan bermainnya gimana, Bapak Ibu, biar tidak saling malu. Yang di belakang juga coba tutup mata aja. Kalau saya buka mata karena saya mesti baca ya, saya akan bacain. Nah, kalau misalnya tidak pernah, karena ini kan never have I ever. Jadi kalau tidak pernah, berarti angkat tangan. Kita bikin simple aja gamenya. Itu game semua bisa dimodifikasi kok ya kan. Kayak main spin the bottle bisa dimodifikasi, mau sampai jungkir balik juga bisa, lebih seru gitu. Nah kita simple-simple aja, masih pagi ya. So saya akan bacain, kalau misalnya belum pernah angkat tangan. Oke? Tapi kita tutup mata semuanya di ruangan ini. Kecuali saya akan lihat screen, saya nggak akan lihat tangan. Lihat deh, ngintip. Oke siap ya? Oke boleh tutup mata, saya akan bacakan. Jadi, never have I ever, orang tua berkata, saya menghargai kamu. I appreciate you, kid. I appreciate you, son. Never. Ya, never angkat tangan. Ya, berarti yang tidak angkat tangan nih pernah diapresiasi sama orang tua. Boleh? Selanjutnya, masih tutup mata ya. Never have I ever orang tua minta maaf sama saya waktu saya kecil. Silakan turunkan. Selanjutnya, never have I ever orang tua bertanya, how can I support you? Bisa mama bantu apa? Apa yang papa perlu bantu? Ketika saya kecil, ketika saya remaja. Turunkan tangannya. Yang keempat, terakhir, never have I ever, my parent asked me when I was young, are you okay? Tahu, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik aja? Turunkan tangannya. Terima kasih. Boleh buka mata? Nah, saya sekilas saja, saya nggak ingat kok siapa yang angkat tangan di mana, nggak ingat. Sepertinya dari semuanya ini ada yang tidak angkat tangan sama sekali. Berarti itu happy childhood banget tuh, ya kan? Tapi pernyataan ini sebetulnya itu hal yang untuk seorang anak yang masih muda, anak kecil atau remaja yang lagi galau-galaunya, lagi aduh banyak isu nih sama temen, pacar gini. Terus dengar pernyataan gini dari orang tua, I appreciate you, I'm proud of you. Maafin papa ya, maafin mama ya, itu kayak yes itu loh siraman air. How can I support you? Bisa aku bantu, mama mau dibantuin apa ayo, kalau mau perlu bantuan kasih tahu ya. Itu rasanya kayak wah oke, aku gak bisa tapi I have my support system. Buat anak yang masih muda itu, makanya ketika kita kecil itu maknanya besar ya. Tapi ketika saya udah dewasa ya biasa aja. Terus terang orang tua ketika kita sudah dewasa, orang tua minta maaf ke kita lebih mudah loh. Percaya gak? Saya udah dewasa, orang tua bisa minta maaf, tapi waktu saya masih kecil, gengsi, masa minta maaf sama anak kecil? Nanti saya gak ada wibawanya dong. Kayak gitu kan, zaman baby boomers lah. Tapi kalau parenting sekarang, mungkin banyak psikolog juga yang mengatakan, orang tua perlu juga kadang-kadang minta maaf sama anak. Ya mungkin di ruangan ini dilema juga, ada yang setuju ada yang gak setuju. Ada yang berpikir, itu wibawanya orang tua, jangan boleh minta maaf, rasa salah di hadapan anak. Ada yang seperti itu. Nah, so let's move to the characteristic of Gen Alpha. Jadi aktivitas pertama udah langsung refleksi gitu ya. Nah di sini sekali lagi tema kita motivating and communicating across generation. Jadi Gen Alpha itu karakteristiknya apa sih?
ya. Dia tadi dari tahun 2010-an sampai 2025 ya, banyak yang mengatakan seperti itu. Dan mereka adalah karakteristik yang khas adalah itu sangat fully supported gitu, sangat nyaman mungkin ya bisa saya katakan. Maksudnya secara ya material ada, informasi dari mana saja gampang aksesnya, mau belajar apapun bisa cari di TikTok, di YouTube, ya kan? Anakku perempuan dia resep-resep bisa dari mana aja. Zaman dulu gitu kan informasi belajar sesuatu kita harus cari guru, harus bayar, harus effort, transport. Kalau sekarang tutorial belajar main gitar di rumah juga bisa gitu. Dan orang tua juga kebanyakan sungguh mensupport gitu anak-anak ini. Karena kita udah merasakan ya mungkin dulu aku mau ini nggak disupport. Misalnya bapak mungkin aku dulu mau ikut klub sepak bola butuh sepatu. Bapak bilang weh mahal gitu, ini cari makan aja susah gitu kan. Padahal dulu aku bisa tuh jadi pemain sepak bola mungkin bisa lebih liga apa gitu mungkin di kelurahan gitu. Tapi zaman kita itu jadi kita kayak ke anak pengen untuk memberikan yang terbaik dong ya. Ya kan, jadi akhirnya anak ini benar-benar mereka fully disupport seperti itu. Jadi the most materially endowed and tech-savvy generation. Ya, mereka bukan hanya teenager, mereka screenagers. Dari lahir udah screenagers. Apalagi yang Gen Alpha yang berikut-berikutnya ya. Dan cara komunikasi mereka adalah mereka lebih prefer visual dan voice. Seperti itu. Karena iya kan kebanyakan juga lebih baik menonton video mereka pilih daripada mungkin baca buku digital. Apalagi baca buku yang paperback gitu. Yang manual gitu. Nah, mereka juga sangat ekspresif, tapi ekspresifnya nggak pakai ekspresi wajahnya ya. Mungkin wajahnya datar. Diajak ngomong juga nggak ada tatapan matanya, nggak ada eye contact. Tapi kalau di screen-nya, digitalnya dia akan pakai segala jenis gambar, stickers, emoji, GIF, ya kan? Jadi very ekspresif, tapi lebih secara digital ekspresifnya ya. Nara kalau tatap muka gini, jangankan memberi ekspresi, ngelihat aja enggak gitu kan. Nah, jadi mereka tuh menyukai visual communication and voice ya, voice engagement. Mereka sangat butuh engagement. Kenapa? Karena sudah terbiasa selalu engage. Jadi kalau misalnya sedang bepergian misalnya, apakah anak Bapak Ibu boleh membawa handphone atau tab? Ya kan? Sometimes itu membuat mereka engage terus. Apain sih? Iya ini lagi chatting teman aku nih, aku lagi ngobrol sama temanku, masa enggak? Akhirnya kita mau ngambil gadgetnya jadi ngerasa bersalah gitu. Jadi orang tua zaman sekarang ya susah-susah gampangnya di situ ya. Kayak mau membatasi gadget, tapi juga begini, begitu. Nah, so let's go to the communication challenge. Terus secara komunikasi gimana? Next. Nah, studi dari Universitas Atmajaya tahun 2020, jadi umur studi ini baru 5 tahun usianya, masih relevan. Di sini ada kualitatif group discussion, SGD, ya, group discussion studi, di mana mereka digali secara kualitatif penelitiannya mengenai suara dari remaja awal, early adolescence. Remaja awal ya usia ini, kelas 5, 6, 7, 8. Sebenarnya kelas 5 preteen gitu ya. Tapi ya karena tadi sosialnya mereka sekarang udah jauh, informasi udah dapat dari mana-mana. Jadi lebih cepat berkembang mungkin daripada kita dulu. Yang agak-agak nggak tahu apa-apa dulu gitu kan. Masih polos. Kalau sekarang kelas 5 bahkan kelas 4 mungkin udah tahu namanya gay kayak gitu. Ini contohnya. Jadi dari studi ini, parent itu menyatakan bahwa mereka merasa tidak punya kemampuan untuk bicara mengenai hal-hal seksualitas, salah satunya dengan anak-anak. Dan mereka merasa ada pakar kok yang lebih bisa untuk jelasin. Kalau saya disuruh menjelaskan kenapa seperti itu, gimana kok bisa terjadinya seperti itu. Nah saya juga nggak bisa jelasinnya gimana sih ke anak gitu. Terus anak saya mau dengerin gak sih kalau saya ngomong kan gitu. Jadi coba aja masukin ke kurikulum sekolah. Ini ada salah satu orang tua yang memberikan usulan seperti itu. Ini dari diskusi orang tua di Semarang. Jadi ya udah mulai kota-kota yang cukup
ya besar dikit lah ya gitu, mirip dengan di Jakarta karena ini studinya dari UGM. Nah, next selanjutnya adalah dari studi itu juga mereka mensurvey gitu dari remaja-remaja yang tadi early adolescent, usianya di bawah 15 tahun. Lebih dari 90% mereka menggunakan internet untuk tugas sekolah. Seminimalnya seminggu sekali. Kira-kira di sini ada tidak yang anaknya juga mengalami hal itu? Menggunakan internet seminggu sekali dan alasannya ini untuk tugas sekolah katanya. Gimana kita zaman sekarang mau memblocking anak jangan pakai internet, gitu kan? Apalagi kalau udah SMP, ya itu sudah sebuah kebutuhan dan kewajiban dari sekolah. Jadi orang tua juga bagaimana saya menjaga keselamatan internet safety, ya, atau internet sehat yang dikampanyekan pemerintah, itu tantangan kita. Nah, dari anak yang disurvei, 86% menggunakan chat, instant messaging, kayak tadi WhatsApp, ya mungkin mostly WhatsApp lah, Telegram jarang lah ya, Line, chat, pokoknya instant messaging. Lalu dari seluruh anak yang disurvei 100%, 71% mempunyai sosial media. Ada yang anaknya di sini punya sosmed account? Sosmed apa sih? Instagram, TikTok. Sebetulnya YouTube ya, it's not really sosmed ya. Nah, kemudian menariknya 75% itu kalau untuk milih saya taruh foto apa ya, choosing images online. Saya bisa posting foto ini nih di Instagram atau sekedar di WhatsApp status. Sekarang kan WhatsApp channel itu udah kayak sosial media jadinya karena dia bisa punya follower gitu kan. Jadi 75% sih gampang-gampang aja untuk posting image gitu kan, gak ada kesulitan kok milih mau foto yang posenya begini atau begini gitu kan. Tetapi yang tahu cara mereport dari harmful content itu kurang dari 50% atau hanya 49%. Dan yang tahu untuk cara mengganti privacy setting itu hanya 58%. Bapak Ibu tahu kayaknya privacy setting? Apa itu privacy setting di WhatsApp? Ya ada ya, jadi privacy setting di segala platform digital, aplikasi itu ada. Tapi ternyata mereka tuh ter-equipnya hanya sebagian. Ya posting foto bisa gitu, tapi reporting, terus blocking mungkin, preferensi privacy setting, ya itu perlu sekali orang tua dampingin kan. Nah inilah tantangan anak kita sekarang. Selanjutnya, apa yang terjadi juga pada body image? Kalau kita kaitkan dengan theology of the body, teologi tubuh. Dengan paparan mungkin baik di YouTube, di Instagram, TikTok, bahkan di WhatsApp sekalipun, WhatsApp group sekalipun, mereka punya body image yang semakin galau gitu kalau bahasa saya dibanding dulu. Dulu cewek-cewek mungkin kalau lihat majalah atau cowok-cowok yang lihat majalah yang covernya berpakaian minim wanita gitu, langsung punya persepsi ya wanita itu stereotipesnya objek seksual seperti itu. Tapi itu dulu kalau kita juga ke counter majalah gitu kan, atau kita terpapar di sekolah mungkin teman ada yang bawa majalah. Tapi zaman sekarang the world is in your hands, ya kan, the world is in their hands. Dengan WhatsApp group aja mereka bisa tahu cowok juga bisa insecure gitu. Anak kelas 5 gitu umur 10 tahun aku pengen six pack gitu kan. Ya hormon testosteronnya aja baru mau mulai naik gitu. Dan mereka juga udah mulai bahas kata-kata yang ini, a big titik-titik so that girls are satisfied gitu. Aku bisa memuaskan cewek. Nah mereka juga mungkin gak paham ya memuaskan cewek gimana, maksudnya apa gitu. Konteksnya. Jadi ini dari boys group discussion, dan di girls group discussion juga terjadi hal yang serupa ya kan, bagaimana body image seorang anak perempuan, seorang remaja perempuan gitu, yang very insecure dengan sekarang skincare untuk remaja perempuan ataupun bahkan laki-laki mungkin ya, karena dari K-drama kita lihat cowok itu sangat skincare-nya lebih mulus cowok Korea daripada mungkin perempuan Indonesia. Ya ini saya open aja ya, ini yang saya observasi gitu, saya amatin. Next,
Nah, challenge ini juga tidak berhenti hanya di komunikasi, di body image, sexuality, tapi juga mental health. Ya, jadi masih dari studi yang sama. Anak remaja itu jarang untuk bercerita tentang stres yang dihadapin atau kesedihan. Dan kalau mereka bercerita, 41,6% itu lebih pilih ngomong ke mama. Yang ngomong ke papanya 2,6%. Maaf ya bapak-bapak. Jangan sedih. Tapi mungkin ini tidak menggambarkan di kota besar ya. Mudah-mudahan kalau di Jakarta udah lebih open mungkin ya. Bisa ngomong ke papa. Tapi kira-kira dari 2,6% itu, ini kan studi di Jawa Tengah. Biarpun di kota bukan di desa gitu. Dari 2,6%, kenapa misalnya ayah itu mereka ngerasa sulit approach. Apakah satu waktu? Mungkin dari segi waktu juga bapak kurang gitu di rumah atau sama anak. Atau pas di rumah udah capek, stres, jadi udah gak bisa diajak ngomong papaku gitu kan. Mama mungkin lebih banyak waktu, seperti itu. Lalu hanya 50% yang bilang mereka tuh nyaman untuk bicara ke orang tua. Dan yang merah ini setengahnya mereka sering khawatir tanpa ada alasan yang jelas. With no good reason. Gak tahu kenapa khawatir aja. Tapi kita bisa bayangin gak sih? Kalau setiap hari di media mungkin get ready with me, ada yang tahu get ready with me? Apa itu? Konten apa sih get ready with me? Mereka kayak mempersiapkan diri untuk ke suatu acara dari tampilan luarnya. Ya, tampilan luar untuk mau pergi, mau pagi aja deh, mau ke kampus atau ke sekolah atau kemana kerja, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kan get ready with me. Terus yang tadi foto-foto video cowok-cowok model, atlet, influencer, selebgram yang wah six pack gitu, yang nunjukin bodinya gini, gandeng cewek yang kayak gini. Mereka akan insecure gak sih, akan worry gak sih gitu. Cewek remaja sekarang akan worry gak sih gitu, aku akan bisa cantik gak ya gitu, aku akan populer gak ya, apalagi tadi yang udah main sosial media tahu tuh dengan like, dengan follower gitu. Mereka punya worry yang mereka sendiri gak bisa jelasin. Bahkan sepertiganya yang warna biru bilang mereka sering kali nggak bisa tidur malam karena perasaan yang tidak menentu ya. Udah remaja, hormonnya lagi berubah-berubah gitu, ditambah dengan exposure tadi, paparan dari sosial. Lingkungan sosial yang nggak cuma teman main di sekolah, nggak cuma teman main di tetangga, tapi teman mainnya ada di internet gitu, dari seluruh dunia. Nah itu yang membuat mental health sebetulnya di masa sekarang untuk remaja kita sebetulnya perlu sangat perhatian dari orang tua. Nah, sekarang kita akan coba satu interaksi, satu permainan gitu. Saya minta tolong Bapak Ibu semua di sini berpartisipasi. Saya punya conversation cards. Conversation cards ini kita mau latihan untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi latihannya untuk menjadi pendengar, bukan latihan untuk menjadi pembicara. Artinya apapun yang kita ngomongin itu gak masalah. Gak usah, saya gak tahu mau ngomong apa, saya gak bisa ngomong, gak mau sharing gitu ya. Tapi latihannya adalah untuk mendengarkan sebetulnya, seperti itu. Jadi kita akan bergantian untuk menjadi pembicara dan pendengar. Nah tujuannya dari aktivitas ini adalah kita sendiri berlatih untuk mendengarkan. Kalau saya sendiri jujur agak sulit mendengarkan ke anak terutama ya. Karena apa sih? Ada banyak tantangan kan. Satu yang tadi di awal. Bagaimana orang tua merasa ya aku superior, terus dia masih kecil, gak penting apa yang mau dia ngomong gitu kan. Atau harus ada jarak, jaga wibawa, atau aku sibuk gitu. Jadi kadang saya juga ngerasa mau mendengarkan anak apa gitu kan. Buat apa sih? Udahlah gitu, udah kamu cerita aja sama saudaramu atau sama temenmu mungkin gitu. Jadi berlatih mendengarkan untuk orang tua khususnya ketika anak kita remaja itu sulit karena satu itu ada jarak, ada satu posisi mungkin yang pengen kita pertahankan. Dua, kita juga merasa yang dia omongin ini gak penting banget gitu. Kadang-kadang kalau saya suka gitu, remeh-temeh banget gitu. Dia ngomongin tadi temennya begini pas istirahat gitu. Ngapain aku peduli temennya anak orang gitu kan. Tapi dia cerita gitu. So it's very difficult for me to really listen gitu. Dan listennya benar-benar gimana sih Bu kalau kita lagi cerita sama suami, pengennya kan suami gini ya, ya kenapa gitu kan, saya
Ini sambil ngoprek-ngoprek gitu kan, saya juga biasanya lagi beresin tasnya, lagi nyari sesuatu, lagi ngambil buku ini buat si Ade gitu. Saya sibuk dengan 1001 urusan, dia mau cerita temennya tadi pas istirahat gini makanannya tumpah. So what gitu, ya udahlah dengerin sebelah kuping aja gitu. It's very hard to listen, really to listen actively. What does it means to listen actively? Mendengarkan dengan aktif tuh bukan mendengarkan sambil saya ngomong. Kan listennya dengan aktif, jadi saya juga ngomong dong. Bukan. Yang aktif itu adalah mata kita, telinga kita, tubuh kita. Are we relax when we listen? Tubuhku relax gak pas aku ngedengerin? Aku lagi tegang nih. Karena aku capek gitu, baru habis pulang dari gym atau dari kantor. Dimana terus kayak dia cerita, udah ntar aja ya mami lagi ini baru pulang nih, ntar mami beres-beres dulu. I always do that sih. Ya ini mengaku lah ya, as a parent, itu tantangan kita. Itu parenting itu sebuah sacrifice yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana aku mau hadir untuk anak tadi ya kan? Kita udah tahu nih karakteristik gen alpha, tantangan mereka, apa yang mereka hadapi sehari-hari. Put ourselves in their shoes gitu kan. Kalau temennya tiap hari share begini di grup WhatsApp, kira-kira apa ya perasaan mereka dan hari-hari mereka di sekolah seperti apa dengan teman-temannya. Nyata di masa remaja yang hormonnya lagi berubah-berubah itu, emosi mereka pun juga sangat butuh untuk didengarkan. Sebetulnya didengarkan aja sih, ya kan? Kadang-kadang kalau ibu-ibu nih punya masalah banyak atau bapak-bapak nih stres, capek, pas bisa ngomong, didengerin, itu rasanya enak banget gak sih? Nah jadi kegiatan ini kita pengen coba, kita latihan mendengarkan. Di sini untuk membantu kita, ini saya punya namanya sih Glad Conversations Card. Jadi ini kartu yang dibantu untuk conversation. Mungkin sebenarnya banyak dijual ya di luar ya, kartu-kartu untuk main percakapan gitu. Kadang aku nggak tahu nanya apa. Aku tanya pun, hari ini ada cerita apa? Terus ada yang bilang gini, Kak atau Mbak, Bu, anak saya nggak gitu Bu, justru anak saya diam aja. Saya sampai bingung dia nggak cerita apa-apa gitu kan. Ini kebalikannya, and it happens. Ya kadang juga anak juga lagi pengen di kamar aja udah. Terus kalau masuk, Mami udah aku mau sendiri gitu. So sometimes kita nggak tahu mau nanya apa, atau kalau pas saya nanya dia bilang, aduh mami it's a stupid question, atau ih mami kok gitu sih ngomongnya, kan kayak gitu ya, selalu merasa kok susah ya ngomong sama anak gitu. Nah conversation card ini bisa kita coba, sebetulnya ya nggak hanya ke anak, ke remaja, ke pasangan pun bisa kita coba gitu kan. Conversation yang bagaimana tentang kita benar-benar tentang mendengarkan sebetulnya, bukan tentang aku pengen kepo, aku pengen gali nih gitu, di kelas ada yang bully enggak ya kan, atau mungkin ke istri, ke suami aku mau interogasi gitu, aku mau kepo. It's not about finding information, enggak, bukan tentang apa yang saya dapat dari percakapan itu, bukan. Tapi sejauh mana anak saya merasa didengarkan. Jadi emosinya juga lebih terurai gitu, dia dan mempunyai koneksi yang akhirnya lebih dekat, kan pasti kita semua pengen ya punya koneksi yang dekat sama anak. Dan ketika mereka akan butuh sesuatu, mungkin mereka berbuat salah, nah mereka takut dan mereka nggak tahu harus ngomong sama siapa atau harus nanya atau minta bantuan, mereka akan merasa cukup aman untuk datang ke kita. Koneksi itu adalah investasi yang harus kita lakukan dengan mendengarkan sebetulnya. So in this Glad Conversation Card, ada G, itu adalah gratitude. Apa sih hal yang disyukurin? L itu adalah learning, apa yang dipelajarin mungkin dari hari ini. Dan it's not only school subject ya, dipelajari di sini. A itu adalah accomplishment. Apa sih yang bikin kamu ngerasa proud of yourself, merasa bangga. Yang kamu achieve today, yang kamu mau cerita sama mami papi. Biasanya sih kalau mami-mami, papi-papi mungkin, ya kamu menang gak hari ini, gimana kamu ulangannya dapat bagus gak gitu. Terus saya kayak hari ini belajar apa di sekolah, ya pelajaran ini apa, hanya berpikir accomplishment. Dan ada juga D itu delight, jadi delighted, apa yang bikin dia merasa happy. Just because for the emotional feeling of happiness. Dan happiness merasa feel good itu salah satu dari unsur mental health. Jadi believe it or not, hanya dengan simple question, terus dengerin simple question, dia bisa cerita, dia akan lebih, mental health-nya akan lebih terboost up, terbantu lagi kayak gitu. Okay, so I invite everyone, let's go on this table. Bapak Ibu silakan.
I think ya, we can have 2 cards for everyone. Boleh ambil 2 kartu secara random aja. Jangan dibaca ya, tolong jangan dipilih juga. Dan sometimes it's meant to be also, ya. Satu orang boleh ambil 2. Atau satu pasangan mau ambil 2, 4, 3 silahkan. Okay, so how do we practice this? Kita akan coba untuk bercerita, menjawab. Mungkin yang satu bisa tanya, lalu dengan pairnya ya boleh pilih aja, kan tadi satu orang ambil 2, pilih satu aja gitu. Lalu mendengarkan dengan pair yang di sebelahnya. Oke, mungkin boleh biar untuk lebih nyaman, boleh Cici di sini, Ci Ellen, dan boleh pindah ke sini biar lebih nyaman. Jadi sangat simple kok, cuma tanya, and then yang satunya mendengarkan, gitu aja. Habis itu gantian. Oke, setelah itu boleh gantian lagi karena masih ada 2 kartu kan. Oke ya, so let's take 5 minutes or 10 minutes, that's fine. Just to practice to listen. Ini poinnya bukan tentang apa yang aku ngomong, apa yang aku sharing, bukan. Kita nggak praktis jadi pembicara. Praktis untuk mendengarkan dengan aktif, ya. Oke. Oke, waktunya sudah habis. Kita akan lanjutkan sesi kita ya. Nyata hanya seru ya. Hanya dengan 2, 3, 4 pertanyaan. Dan kira-kira ketika Bapak itu yang bercerita atau yang menjawab pertanyaan, apakah lebih singkat gitu daripada yang wanita? Konon katanya pria hanya mengeluarkan 7.000 kata dalam sehari, sementara wanita 20.000. Jadi pertanyaannya sama tapi jawabannya yang bapak-bapak mungkin 2 kalimat, kalau ibu-ibu bisa 1 paragraf gitu. Oke, saya mau kita kembali ke sesi. Sebelumnya saya mau acknowledge juga, mengucapkan terima kasih ya untuk Pak Jacob tadi untuk mencoba ya dengan berpartner. Pasti nggak nyaman ya Pak berpartner dengan pembicara. Tapi kira-kira apa sih pengalaman yang didapat dari latihan yang singkat ini? Mungkin bisa sedikit Pak kasih tanggapan ke kita, ke teman-teman Bapak Ibu di sini yang lain. Apa dari latihan ini yang Bapak rasakan atau yang didapat? Yang didapat ya ya lewat hal-hal kecil ini kita bisa gali lebih dalam lagi komunikasi dengan anak ya, gitu sih. Makasih ya Pak, ternyata hal kecil itu kalau dalam relasi itu maknanya besar. Sometimes sapaan ya. Salah satu pakar relationship juga dalam baik itu suami istri terutama ya, mengatakan adalah momen yang penting ketika kamu bertemu. Bertemu artinya bukan bertemu untuk pertama kali, bukan, setiap hari. Misalnya bertemu di rumah nih, salah satu baru pulang dari mana gitu. Dan ketika kamu say goodbye, itu yang momen yang penting. Ya kan? Bisa bayangin kan kalau misalnya anak mungkin pergi ke sekolah terus ya udah pergi aja gitu. Cuma pembantu atau siapa gitu yang ini dan mama papa cuek-cuek aja. Dengan kalau pagi-pagi, oh ya sini aku berkatin dulu misalnya. Atau ya have a nice day ya, gini kan it feels encouraged. Demikian pula ketika bapak atau ibu salah satu pulang gitu ya. Terus yang di rumah wah mukanya udah gini atau sampai rumah gak ada yang nyapa gitu kan. Atau udah kesel atau dengan udah komplain, kamu tadi lupa ya gini. Atau aku chat kamu gak jawab loh gini. Kok kamu malam banget sih jam segini. Jadi kan itu feels emosinya udah gak enak gitu. Dan bayangin kalau setiap hari seperti itu. Tapi bayangkan kalau setiap hari disambut dengan hai gitu, papa gitu tiap hari, ya mama. Jadi rumah itu menjadi tempat yang nyaman untuk kita pulang. Kayak judul film ya. Jadi ternyata hal-hal kecil itu adalah hal yang memiliki pengaruh yang besar dalam relasi. Demikian pula relasi anak dengan orang tua. Kalau kita ingin anak kita bisa terbuka, bisa ngerasa lebih percaya sama kita butuh melakukan dari hal-hal yang kecil.
Ya, dan salah satunya kita bisa coba dengan praktek komunikasi ini. Dan kadang juga saya juga nggak tahu mau nanya apa ke anak gitu. Namanya remaja pasti ada protes, itu pasti ada protes. Tapi setidaknya dia merasa lebih didengarkan dan kita akan tahu ketika dia mulai untuk cerita juga seperti itu. Kita akan tahu bahwa oh relasinya mulai berhasil nih, it's working nih, gitu. Satu lagi yang menjadi hambatan saya untuk mendengarkan sebetulnya saya sendiri punya luka gitu. Waktu kecil, bahkan waktu dewasa juga, saya mengurus orang tua juga. Jadi luka saya adalah dengerin orang komplain. Dengerin orang ngoceh-ngoceh, ngomel gitu. Nah itu kadang-kadang bikin saya ngerasa nggak enak banget gitu. Kalau dengar anak kita lagi komplain, dadat gitu, dia lagi protes, dia lagi ini. Itu perasaan batin udah langsung menolak gitu. Jadi ternyata pas saya proses, oh ternyata saya sendiri punya rasa gak nyaman itu udah menolak duluan gitu. Akhirnya dengan saya menyadari itu, saya jadi lebih aware, oh dia nih cerita gini bukan dia protes ke saya. Kayak misalnya dulu orang tua protes ke saya. Atau sekarang orang tua kan udah tua ya namanya lansia, suka ngomel, suka gini gitu. Nah itu ternyata hal itu bisa berpengaruh secara psikis, jadi dari bawah sadar. Bawah sadar udah, aduh pokoknya gak bisa deh dengerin suara begitu gitu kan. Nyata itu ada sesuatu yang di bawah sadar. Dan ketika kita sadarin itu, kita lebih terbuka nih untuk komunikasi sama anak. Karena ingat, kita pengen komunikasi sama anak, kita pengen dia datang dengan apapun, bener gak? Ya gak? Boleh gak dia stres di sekolah terus dia ceritanya ke kita udah nadanya gak enak deh pokoknya. Ya sering kan ya, mungkin pernah ya mengalami ini kamu kok ngomongnya gini. Atau dia kalau datang ke kita harus dengan nada yang sopan aja. Harus dengan kata-kata yang hanya yang baik-baik aja yang dia cerita. Yang mana yang kita pilih sebagai orang tua? Kita hanya pengen tahu yang baik-baik aja dari anak, dengar yang baik-baik aja, atau struggle-nya dia, bahkan sampai emosinya dia pun dia bisa ekspresikan dan kita tahu. Karena ketika kita tahu, kita menjadi teman seperjalanan dari si anak kita itu loh, companioning the child gitu. Jadi akhirnya topik kita kadang berubah ya sebagai orang tua, nanti ada di akhir. Oke. Next ya, ada di sini anak-anak di sosial media atau di sekolah mungkin juga ada yang main we listen and we don't judge. Ada yang pernah dengar itu di TikTok atau di mana Instagram, we listen and we don't judge. Dan suatu hari lucunya anakku pulang dan dia bilang, mami kita main ini ya gitu. Kayak ini apa gitu kan aku juga nggak begitu update sosmed gitu. Ada tapi ya jarang-jarang lah. Oh ternyata ada seperti itu. Jadi mereka butuh space untuk di listen and not being judged. Ya, that's what this is all about. Ini salah satu cara mensupport mental health mereka dan membuka komunikasi. Next, dalam masa remaja, peran orang tua itu kalau masa kecil kan benar-benar kayak oh my dad is my superhero gitu kan, my mom is nurturing my comfort place gitu. Dan remaja ini tugas kita bertambah nih, parent as a facilitator ya. Jadi kalau kita lihat gambar di sini brain, kenapa saya masukin gambar brain ini? Karena otak manusia itu kan ada otak kecil, otak tengah, ada otak besar gitu ya, cerebellum, prefrontal cortex yang dibilang otak yang bisa berpikir logis atau rational thinking itu masih baru berkembang. Kemampuan berpikir abstrak itu dimulai di usia 11 tahunan gitu. Sampai usia 11 sampai 17 dan dia akan mature itu di usia 25 tahun bahkan Bapak Ibu. Jadi it makes sense ya kalau kita dulu flashback, gua dulu waktu kuliah kok bodoh banget yang ngelakuin itu gitu ya. Karena prefrontal cortexnya juga masih dalam development. Selain kita mencari pengalaman hidup tentunya gitu kan. Tapi secara brain science itu secara biologis memang neuron-neuron di otak saraf-saraf itu masih terus berkembang. Dan untuk anak remaja juga itu masih sangat baru berkembang banget. That's why anak remaja juga butuh bimbingan kita nih sebagai fasilitator. Tapi cara disiplinnya pasti nggak bisa kayak waktu di umur 5 tahun. Ya kan, pasti kita udah mengalami ini di sini. Bagaimana rebelnya dia menentangnya gitu, kalau dikasih dulu dibilangin aja mungkin udah iya langsung nurut, langsung takut. Kalau udah umur 12 nggak bisa lagi. Nah, sebagai fasilitator kita sebenarnya dikatakan gini loh, orang tua jadi prefrontal cortexnya anak, kebayang nggak? Jadi kita yang jadi rational thinkingnya nih dan kita meng-guide dia nih gitu.
Dan ketika ada sesuatu kita bisa ajak dia refleksi. Emang menurut kamu gimana tadi? Terus apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan hal itu? Kira-kira solusinya apa ya? Terus selanjutnya kamu mau melakukan apa? Langkah selanjutnya apa? Jadi kita yang mengajak dia untuk rational thinking. Itu akan membantu dia mengembangkan si otak besar yang prefrontal cortex yang untuk berpikir logis ini. Nah, kemudian sekarang sebagai orang tua, kalau kita melihat lagi perjalanan kita sebagai orang tua, dan kita bicara teologi tubuh, tubuh itu bagaimana Allah begitu mencintai saya, ya kan? Mencintai Ellen, mencintai di sini Pak Lukas gitu, mencintai kita setiap sebagai pribadi. Allah itu sangat menghargai saya sebagai pribadi yang utuh dan juga pribadi yang bebas. Allah memberikan saya kehendak bebas dan Allah sangat mengasihi, ya kan? Saya ini patut dikasihi gitu. Nah, bagaimana saya sebagai orang tua, kalau dikatakan nih kita wakil dari Tuhan nih di dunia ini gitu kan, dipercayakan anak, apakah saya juga bisa anak tuh juga bisa merasakan hal itu dari saya gitu. Apakah saya bisa mewujudkan hal itu di hadapan anak seperti itu. Jadi bagaimana menghargai anak. Jadi respect itu ternyata hal yang juga saya belajar mulai dari anak mungkin masih umur 3 tahun, mulai dia bisa mengerti ya, sampai sekarang gitu, sampai dia udah dewasa. Bagaimana respect dan sometimes kalau yang kecil ini, apakah saya juga Anda mendapatkan respect yang sehat pada masa kecil Anda? Apakah saya juga waktu dulu orang tua juga memperlakukan dengan respect? Mungkin zaman dulu banget baby boomer enggak ya? Sorry. Anak mau dibilang apa aja nggak apa-apa gitu. Maaf ya, mungkin kebun binatang pun keluar nggak apa-apa gitu kan. Zaman dulu. Tapi itu baby boomer ya dulu mungkin they don't have this parenting strategies, penelitian, ilmu-ilmu psikologi yang ternyata respect itu sangat penting untuk pertumbuhan baik kesehatan mental maupun dia bisa mengembangkan otaknya lagi kan, karena kalau anak udah dibilang you're stupid gitu, anak udah dibilang kebun binatang gitu atau kata-kata atau perlakuan yang violence gitu yang agresif, itu perkembangan otaknya akan terhambat, itu secara penelitian ya. Jadi dari banyak research itu kita tahu bahwa anak itu butuh dihargai, butuh respect gitu. Even mereka muda, mereka kecil, bukan berarti yang tadi authoritarian parenting gitu. Yang anak tidak merasa dikasihi. Tentunya orang tua pasti bilang, saya sangat mencintai anak saya. Semua orang tua pun akan seperti itu. Bahkan yang dulu-dulu itu pun ya kalau dia lagi emosi meledak marahnya ke anak, dia pun akan bilang saya mencintai anak saya gitu. Tapi pertanyaannya, anak merasa dikasihi enggak gitu kan? Kadang orang tua, ya aku kan udah kerja keras nih, stres, bisnis, gini aku udah morat-marit, aku kerja 18 jam dalam sehari. Dan I give you the best life ya kan? Kamu bisa punya materi gitu atau privilege yang tadi kita bilang di awal. Itu kan cinta kita, tapi ketika kita bicara dengan tidak respect atau gak punya waktu sama sekali untuk listen, kita selalu motong kalimat anak gitu, dan saya juga bersalah ya di sini. Jadi makanya aku bilang kita nih, saya juga nih bercermin. Jadi anak merasa gak dikasihi, pertanyaannya itu, apakah orang yang kita cintai merasa saya cintai gitu? Itu kan juga antara suami istri juga sama kan, ada love language yang berbeda. Ya, mungkin dia cuma butuh dipeluk gitu, kadang mungkin dia yang butuh didengarkan tapi kita kasih sejuta nasihat gitu, yang akhirnya dia merasa dijudge gitu. Padahal we listen and we don't judge. Nah seperti itu. Jadi komunikasi itu memberikan pesan. Pesannya bukan cuma dengan kata-kata, tapi intonasi kita gimana. Ya kan? Orang tua juga bisa memberikan model regulasi emosi ya. Saya juga ini setiap hari ya, jaga dulu emosinya ya kan, check in dulu emosi. Terus pas dia emosi, wah kita juga tinggi juga nadanya ya kan. Nah itulah, ingat kita jadi prefrontalnya dia nih, kita prefrontal cortex nih gitu. Jadi redam dulu emosi kita, the brainstemnya ini yang otak kecil yang bikin wah emosinya lagi naik nih. Terus anak kita juga ikut emosi juga kayak gitu. Nah nextnya gentle parenting. Oke, di sini saya mau ada satu
ilmu parenting yang namanya gentle parenting. Gentle parenting itu apa sih? Ada orang yang tidak suka dengan gentle parenting, tapi ada yang pendukung keras gitu. Gentle parenting itu bukan memanjakan anak. Ingat, di masa ketika anak-anak Gen Alpha ini sudah sangat privilege gitu, dengan baik itu materi, baik itu informasi, segala kemudahan, orang tua yang melindungi, mengantar, jemput dan semuanya. Kita bukan mau menjadikan anak kita anak yang manja. Gentle artinya kita respectful dengan komunikasi, kita berikan anak waktu, ruang untuk dia berekspresi, untuk dia didengarkan, untuk jadi diri sendiri. Tapi gentle juga pada saat yang sama kita kasih struktur. Di sini peran orang tua sebagai listening companion tadi udah kita coba ya, coba kita terapkan. Terus kita memfasilitasi tadi ketika kita beri guidance tadi ya. Ketika dia lagi udah, wah dia mau cerita, ya udah dengerin dulu. Aduh pusing dengerinnya. Kayak tahan, ya, atur nafas sendiri, emosi sendiri, dengerin, oke sabar. Dan sometimes kalau aku lagi ngelakuin sesuatu langsung di-cut gini-gini, sorry mami lagi, ini sebentar mami balas dulu 2 menit boleh gak atau mesti sekarang? Mami ya udah deh, oke aku taruh, oke kamu lebih penting, aku dengerin, oke. Dengerin sampai selesai. Terus habis itu kita tanya, terus apa yang kamu rasakan? Terus apa yang bikin itu terjadi seperti itu? Menurut kamu apa yang buat dia lakukan hal itu gitu kan? Terus apa yang mau kamu lakukan sekarang? Jadi gimana? Kamu masih mau temenan sama dia nggak? Misalnya gitu ya, contohnya dia punya masalah sama teman. Apa solusinya? Coba. Menurut kamu gimana? Ada ide nggak? Solusinya gimana? Atau kamu mau kita diskusi sama-sama, atau mau mami kasih solusi. Kadang-kadang kita langsung, ya kamu harus gini. Kadang-kadang kita langsung kasih solusi. Tapi kita sebagai fasilitator itu adalah sifatnya meng-guide, bukan give the answer. Dan sebagai authority, kita tetap otoritas ya di rumah. Jangan sampai anak-anak kita yang Gen Alpha yang privilege ini akhirnya ngerasa who's the boss kan gitu. Who's the boss gitu, mereka yang boss atau kita. Kita tetap sebagai authority. Yang gambar yang tengah hitam putih ini kita sebagai role model, fasilitator, yang paling kanan di rumah harus jelas aturannya. Ekspektasinya apa? Dan gentle parenting di sini tidak memberikan hukuman yang emosi orang tua jadi kasih hukuman gitu dengan violence, dengan aggression, tapi konsekuensi yang logis. Artinya harus ada konsekuensi dong. Contohnya kemarin misalnya anakku dia tidurnya suka telat, terus dia sakit, pilek, tapi dia katanya mau play date weekendnya sama teman sekolah. Saya bilang oke, tapi kalau kamu belum sembuh dalam 3 hari ke depan, ya cancel play date-nya Sabtu. That's a consequence, right? Aku gak bilang, nih kamu hukuman gak boleh pergi sama temenmu karena kamu sakit, kemarin gak masuk sekolah 1 hari, sekarang mau play date. Kan aku bisa marah-marah gitu, aku marah-marah gitu sih sedikit. Tapi terus aku agak tenang-tenang, terus aku bilang, ya it's a consequence, it's logic, right? Kamu gak sehat, nanti kamu mau play date, terus nanti Senin kamu gak sekolah lagi, sakit lagi, saya bilang gitu kan. Oke, let them think. Oke, ada konsekuensi, ada aturan, ada ekspektasi. Kamu mau itu oke, tapi selesaikan dulu tugas ini nih, misalnya PR. Jadi kita tetap memberi edukasi dan sebagai otoritas yang punya rambu-rambu yang jelas di rumah. Itu adalah gentle parenting. Membantu anak kita untuk semakin dewasa. Seperti itu. Nah, ini sebetulnya kita kalau ada waktu, boleh lah ya sebentar ya. Boleh back, tolong back. Oke, yang biru tadi next ya. Saya minta mengajak di sini sebetulnya, Bapak Ibu, coba kita refleksi sedikit dari beberapa pertanyaan dan pernyataan ini. Karena saya juga melakukan proses ini secara pribadi sebagai orang tua, saya baca juga buku Gentle Parenting dan banyak dari hal-hal di sini saya dapat dari para ahli-ahli yang tentunya lebih hebat ya, parenting expert, psychologist, peneliti, educator. Nah, ini kita coba refleksi deh sebagai orang tua dan sebagai anak. Boleh pilih ya, tadi kan kita ada experience sebagai anak, terus kita sebagai orang tua, terus kita sebagai pendengar. Ada kertas yang sudah kita berikan di situ, silakan ditulis, boleh di bagian notes. Di sini refleksinya adalah
bagaimana menghargai anak sebagai pribadi yang utuh, bebas dan patut dikasihi. Atau kita bisa juga tentang komunikasi di sini. Apa yang mau aku tingkatkan lah dalam 10 hari ke depan misalnya dalam komunikasi. Apakah intonasi saya kah? Jadi saya lebih aware, lebih sadar dengan intonasi saya ketika bicara ke dia. Apakah saya bicaranya selalu dengan nada commanding gitu kan? Apakah mungkin saya kurang dengan humor misalnya, atau I don't have space to listen, I don't have the energy to listen, I don't have the time to be a listening companion gitu. Atau kata-kata mungkin aku nggak pernah bilang tolong misalnya, nyuruh aja, dek ambil ini dong, dek ini ya itu di rumah saya dulu gitu, memang dari orang tua juga gitu. Gini, bahkan suami ke istri juga gitu, jadi nggak pakai kata tolong, saya juga susah akhirnya pakai kata tolong. Tapi itu membantu saya untuk sadar. Oh ini harus aku bisa improve ya as parent. Kemudian bisa juga sebagai anak ketika saya masa kecil, do I get a good respect? Atau ketika saya kecil saya merasa tadi ada luka-luka, ada perasaan yang aku nggak di-respect atau ya hal yang buat saya jadi akhirnya susah nih mau jadi parent yang baik mungkin gitu. Atau yang waras aja deh gitu kan. Silakan. Kita kasih waktu 3 menit mungkin bisa menulis untuk refleksi perjalanan sebagai orang tua.